dari sini dulu ya, ada begini dulu. Nah, ini yang dinamakan semacam Pesanggerahan Taman Sari, itu dibangun dulu tahun 1758. Selesainya 1765. Dibangun dengan arsiteknya orang Portugis Taman Sari ini. Dan dibangun tidak menggunakan semen, menggunakan batu bata merah, kapur putih, pasir, gula tebu, dan putih telur. Gedung 1, 2, 3, 4 dulu gunanya untuk menaruh gamelan, tempat tari-tarian, ya, di sini tari-tarian, atau untuk memantau wilayah Taman Sari. Mau naik dulu, naik dulu mungkin? Iya. Mau naik? Oke. Ini luasnya itu semuanya ada sekitar 10 hektar setengah Taman Sari. 10 hektar setengah Taman Sari dibagi dua, yang sebelah sana untuk tempat daun buatan, yang ini kebun bunga. Ini ada kebun langka, namanya buah kepal atau burahol. Dulu gunanya apa? Untuk dimakan. Kita berbau wangi dan harum keringannya. Sekarang Pak masih bisa dimakan? Masih dimakan. Nah ini simbol di agama Buddha, perpaduan ya, Islam, Buddha, Hindu, Cina, dan Portugis atau semacam Portugis atau semacam apa, Islam juga. Nah, di pintu pendek kita rendah hati sopan santun. Mengusung dulu biar Hindu, Buddha, Cina, Eropa atau Portugis. Nah, di sini ada gedung sekawan, gedung 4, gedung temanten, tempat untuk semacam ganti baju, pengunjukan, tempat jaga untuk mengambil minum air putih. Dibangun dengan arsitek orang Portugis, tapi yang mengelola kita betul orang Jogja, orang Solo, orang Madiun yang bangun Taman Sari ini. Nah, ini ada gambar naga, itu naga yang berbunyi catur nogo rasa tunggal, catur 4 nogo 8 rasa tunggal, rasa 6 tunggal itu dibangun Taman Sari. Nah, nanti bisa lihat ini ornamen yang dinamakan Sengkala Memet, yang dibaca yang berbunyi Lajering Sekar Sinucepeksi tahun 1691 Masehi Jawanya. Mau foto nggak sini? Ini buat apa? Simbol barong untuk tolak bala, dinamakan Condro Sengkala, itu waktu mata ya. Nah, monggo sahabat turun. Nah, kita menuju ke putret atau ke pemandian untuk para putri selir. Nah, ini dinamakan semacam umbul atau tok mata air. Dulu fungsinya untuk berendam. Untuk berendam para selir yang sudah dianggap untuk menemani mandi raja. Ini namanya umbul Pangulas, karena umbul Pamuncar untuk mandi para putra-putra selir, yang dinamakan umbul Kawitan untuk mandi yang utama. Nah, lalu yang di sebelah selatan untuk kolam pribadi raja dan selir yang sudah menangkap bunga cempaka tadi. Ini ada 2 sangkar bukan untuk membakar dupa. Kemenyan, aroma pengharum kompleks istana Keputaran Taman Sari. Nah, ini tempat untuk ganti baju, yang digunakan tempat untuk ganti pakaian yang khusus untuk yang tidak dapat bunga cempaka tadi. Nah, betul enggak? Sekarang nah, kita menuju ke arah kolam pemandian yang dinamakan Umbul Binangun untuk mandi raja dan 1 selir. Yang digunakan tempat kolam sauna atau spa ya. Nah, ini pendek itu. Nah, 3, 2, 1 lubang untuk bara membakar semacam cendana ratus biar harum dan wangi. Tempat tidur raja dengan 1 selir yang sudah menangkap bunga tadi.
Tapi mari berdua ganti pakaian, masuk kamar tidur. Pintu pendek, kita rendah hati, sopan santun, menghormat. Kita biar orang Jogja coba mempunyai rasa sopan santun deh. Permisi atau nuwun. Ganti pakaian. Satu untuk lalu jarik, selendang, kebaya atau belangkon, tempat bercermin. Kaca menggunakan air. Pakai air ya. Enggak, yang lagi. Untuk pemandian raja dan kelir yang sudah menangkap bunga cempaka tadi. Namanya Umbul Binangun ya. Jadi khusus berdua saja di sini. Kita lanjut Puro Agung. Jadi pintu gerbang pertama kali untuk lewat raja menuju ke pemandian. Juga ada gedung rumah lupa-lupa. Kalau raja untuk makan kinang atau daun sirih dulu. Kinang ya, tahu kinang nggak? Iya tahu. Daun sirihnya dimakan. Ya gelem ora. Ya padha nek gelem aku ya gelem ning ngono. Wah. Jadi ini mau langsung sanging lagu jadi mana? Apa dene nyetir? Oh, udah betul mau sakit. Enggak mau bidung ya. Aku tak duwe nomore ra duwe. Astagfirullah. Dapat guys. Sekarang kita sudah menuju ke perkampungan Abdi Dalem yang dinamakan semacam kampung semacam mandiri atau semacam Abdi Dalem ya. Ini tidak punya sertifikat, hak guna pakai. Sewa tanah dulu setahun 50.000 sekali diperbuat di Baringan ya ini ya. Kampung Abdi Dalem namanya. Dan di taman saya tidak boleh tingkat. Tidak boleh dibikin tinggi karena apa, ada semacam bencana satu keluarga. Kalau bikin rumah tinggi kita semuanya kena bencana, ada meninggal orang tuanya, sakit-sakitan, yaitu di area taman satu. Nah, itu termasuk sungai buatan atau sedaran yang digunakan tempat raja untuk menggunakan sampan atau perahu. Tapi terjadi gempa Merapi yang pertama tahun 1867, akhirnya terjadi semacam nutup mata jadi kering dan dibuat seperti ini, rumah seperti ini. Boleh. Ini ada yang penjaga namanya Abdi Dalem, itu yang dinamakan namanya Bapak Ardi. Ya, itu dijaga di Taman Sari tapi di Sumugumuling. Bapak Ardi itu udah tua mbak, udah sepuh ya. Nah, tapi udah agak tuli karena udah umur 90 tahun. Bapak Ardi namanya, pakai kemben, pakai apa jarik. Udah sepuh, udah putih rambutnya. Iya. Nah tapi ya itu udah agak gini pakai tekan tongkat, ya. Iya pakai tongkat itu. Ya. Nah ini. Nah ini pintu yang menuju ke arah bangunnya bawah tanah. Nah ini naik turun sampai bawah tanah. Nah tapi ditutup oleh keras. Kita menuju ke Pulau Kenongo. Jadi istana itu memantau ke arah Merapi sama ke Parangtritis. Nah, untuk tempat tari-tarian, tempat gamelan, tempat untuk ruang dapur, untuk makan dulu di dapur. Ini karena gempa hancur yang pertama gini. Nah,
Nah, itu hantunya gempa yang pertama. Hantu Merapi. Untuk ke arah Merapi, yang ke arah Merapi, sana ke arah Parangtritis zaman dulu. Ada 2 spot ya. Nah, mau foto-foto mau silakan. Ini kami ini boleh terima foto. Foto dulu, nanti baru pulang. Nah, ini. Foto dulu. Oke, kita menuju ke Sumur Gon atau Pulau Panembung, tempat jalan menuju ke pintu depan. Ini apa? Kita menuju ke bawah tanah. Pendek. Dulu untuk jalan raja menuju ke kolam pemandian atau ke tempat bertapa. Semen itu namanya bertapa di sini, namanya Pulau Panembung. Oke. Untuk bertapa ya. Nah, kita menuju ke pintu gerbang yang masuk ke kolam tadi, ke parkiran ya. Apa mana di sini Bang Gandhi? Itu ya ada dong. Hujan sore Pak. Iya, hujan. Ya, selesai tidak ada. Sudah sampai ke tujuan kita. Sudah ke parkiran. Tutup ya Pak? Tutup ya? Tutup.